Iya. Yang 23 kita review kembali hadis dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari. Kemarin hadis 23 disebutkan kalau al-wudu syatrul iman. Kita sudah bahas tentang kebersihan syarat atau bagian daripada beriman. Walhamdulillah tamlahul mizan. Kalimat alhamdulillah, zikir alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan pada hari kiamat yang akan datang. Kemudian subhanallah alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ardh. Kemudian tasbih subhanallah bihamdi, subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian wassalatu nurun, salat menjadi cahaya. Wasadaqatu burhan, wasadru diyarun. Sedekah menjadi penjelas, pembuktian keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah dibuktikan dengan sedekah. Wasadru diyarun, dan kesabaran itu menjadi pancaran cahaya. Karena orang itu kadang-kadang terlihat dari kesabarannya, dan berhasil itu dapat dicapai karena kesabaran yang kita miliki. Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu di hari kiamat yang akan datang bisa menjadi penolong, bisa menjadi pemberat, menjadi saksi. Saksi itu ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Siapa ya Al-Quran itu? Insya Allah dengan bacaan Al-Quran yang selama ini kita lakukan akan menjadi saksi yang meringankan. Harapannya kemarin itu bulan puasa kita tadarus ya, bawa ke rumah masing-masing juz per juz. Harapannya nanti tadarus Quran yang kita baca selama Ramadan itu menjadi sebuah jadi bilidan, jadi kebiasaan. Karena kata Rasulullah dalam hadis lain, nawiru kuburakum bitilawatil Quran. Terangilah kuburmu dengan membaca Al-Quran. Karena kuburan berulang, ya jangan kuburan. Tadi itu kita lagi sembahyang, Allah mati lampu. Enak gak Pak? Lagi sembahyang tadi mati lampu, enak gak? Enak. Waktu masih ada cahaya dari tempat lain. Apalagi nanti di kuburan yang nggak ada cahaya lain kecuali apa? Pahala Al-Quran yang akan menjadi cahaya. Kemudian kulun nasi yabdu faba'i'un nafsahu wata famu'tibuha awmu'tibuha. Ya. Seperti kemarin bahwa setiap manusia bekerja sampai ada yang menjualinya hingga dia menjadi mereka atau bahkan apa. Jadi kita ibadah itu menjual diri kita, menjual kebebasan kita, menjual apapun yang kita miliki hanya kepada Allah. Makanya kita sebut sebagai abdun. Abdun itu artinya hamba. Yang namanya hamba itu bekerja nggak dibayar. Kayak kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji nggak dibayar. Karena bentuk penghambaan diri kita kepada Allah sampai kapan? Sampai Allah bilang cukup. Kapan Allah bilang cukup? Ketika kita sudah capek ya capek. Dunia memang tempatnya capek kerja, capek ibadah, capek sholat pagi, capek sedekah, apapun capek. Ya. Kalau udah gak capek, mau ngajak ya gampang pulang. Kemana pulangnya? Rahmatullah. Ya. Baik, sebelum kita kembali ke sana, pulang ke rahmatullah, kita siapkan diri kita mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena masuk ke hadis 24. Ini hadis yang agak lumayan panjang ya. Kalau di hadis arba'in ini agak lumayan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yang kita pernah bahas dulu nih. Siapa Abi Dzar? Nama aslinya? Lupa ya. Nama aslinya adalah Jundub bin Junada. Lupa dah karena bersebaran kita bikin gaji, bikin lupa orang kampung. Lupa dah pengajian.
bahan lu saking lupa yang baru kemarin baru pulang petang di kampung. Oke, jadi Abu Dzar itu nama aslinya siapa? Jundub bin Junada. Udah kita jelas. Tadi bahas kelar-kelar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an rabbihi. Dari apa-apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Nah, dalam ilmu hadis itu ada 3 macam. Ya. Kalam itu ada 3 macam. Ada kalam dari Allah, tekstualnya dari Allah, kalimatnya dari Allah, itulah yang disebut dengan Al-Quran. Ya. Ada yang kalamnya dari Rasulullah, tapi maksud isinya dari Allah. Itu disebutnya hadis qudsi. Ya. Ada yang maksudnya, kalamnya, teksnya itu dari Rasulullah, itu yang disebut dengan hadis nabawi atau hadis. Dan ini 3 tuh, ya. Kalau yang kemarin-kemarin kayak hadis 23 dan ke belakang, ya, itu sebenarnya hadis Nabi. Jadi letter like-nya kalimatnya dari Nabi, maksudnya juga dari Nabi. Tapi ada juga perkataan yang kuat dari mulut Rasulullah itu kalimatnya dari Rasulullah, tapi isi inti dari kalimat itu berasal dari Allah. Itu yang disebut hadis qudsi. Kalau kalimatnya dari Allah, isinya dari Allah, semuanya dari Allah, itulah Al-Quran. Hanya saja yang perlu dibedakan, hadis qudsi walaupun maksudnya dari Allah, intinya dari Allah, namun hadis qudsi nggak boleh dibaca dalam bacaan sholat. Paham ya? Kalau Al-Quran boleh digunakan dalam bacaan sholat. Contoh gampang gimana sih kalau hadis qudsi? Kalau hadis qudsi contoh gampang begini. Allah berkata, pergi kamu ke barat. Itu firman Allah, pergi kamu ke barat. Hadis qudsi gimana contohnya? Hadis qudsinya, Tuhan memerintahkan kamu pergi ke barat. Kalimatnya sama nggak? Kalimatnya sama nggak? Beda, tapi maknanya sama. Kalimat pertama, pergi kamu ke barat. Kalimat kedua, Tuhan memerintahkan kamu untuk pergi ke barat. Tujuannya sama-sama ke barat, tapi bentuk kalimatnya berbeda. Itulah perbedaan antara hadis qudsi dengan ayat Al-Quran. Baik. Nanti kita akan ketemu beberapa hadis qudsi ya di dalam kajian-kajian hadis kita. Annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, Allah berkata, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu zulma. Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim. Allah telah mengharamkan dirinya sendiri untuk berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan perbuatan zalim kepada diriku sendiri. Ya. Allah saja mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku pun telah menjadikan perbuatan zalim itu menjadi haram. Ya begini, aku telah mengharamkan diriku berbuat zalim untuk diriku, dan aku perintahkan kalian untuk jangan berbuat zalim. Itu maksudnya ya. Fala tazalamu. Nah, ini ada kalimat tazalamu. Tazalamu itu kalau ilmu nahwu sama dengan musyarakah, saling. Fala tazalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Kan manusia gitu Pak. Ada yang dizalimi, ada yang menzalimi, ada yang saling menzalimi. Memukul, dipukul, saling memukul. Nah, kalau petinju disebutnya apa? Mulakama. Mulakama itu petinju, artinya orang yang saling memukul. Apa sih zalim? Zalim itu kalau dalam pengertian bahasa gampangnya, zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Contoh, peci, taruh peci di kaki, itu zalim tuh. Peci seharusnya di mana?
di kepala, dia taruh di kaki, itu namanya zalim. Atau apalagi, pokoknya apapun ya, baik benda maupun perbuatan, jika ditempatkan bukan pada tempatnya disebutnya zalim. Kemudian, ya ibadi wahai hambaku, kata Allah, kullukum dhalun. Setiap kalian itu dalam kondisi tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang itu aku beri hidayah. Jadi sebenarnya pada dasarnya manusia itu dalam keadaan tersesat, kecuali setelah diberikan hidayah. Makanya kita alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah untuk apa? Mau ibadah, mau sholat, mau puasa, mau berbuat baik, mau baca Al-Quran. Itu enggak semua orang dapat. Enggak semua orang dapat. Kembali itulah orang yang mendapatkan hidayah. Sebenarnya kalau kita bisa lebih jauh, setelah ada hidayah ada lagi yang lebih tinggi, namanya taufik. Maka sering kita tuh bilang wabillahi taufik wal hidayah. Dengan taufik dan hidayah. Apa sih perbedaan taufik dan hidayah? Kalau hidayah itu kesadaran seseorang berbuat baik, baru kesadaran itu namanya hidayah. Kalau taufik itu menyesuaikan kesadaran itu. Misal, saya sadar, wah iya, sholat itu wajib. Nah, itu hidayah itu. Mendapatkan hidayah, oh sholat wajib, itu hidayah. Nah, taufiknya adalah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk sholat dan kita melakukan sholat, itu namanya taufik. Makanya tidak cukup dengan hidayah saja, harus dengan taufik. Semua orang sadar bahwa berbuat baik, sedekah adalah perbuatan baik, itu dia sudah mendapatkan hidayah. Kalau dia sampai mengeluarkan uangnya untuk sedekah, itu mendapatkan taufik. Maka beruntunglah kita mendapatkan hidayah dan taufik. Dan selalulah kita minta hidayah dan taufik. Kemudian fastahduni. Jadi orang-orang itu yang apa namanya? Yang tersesat itu tidak akan tersesat kecuali mendapat hidayah. Maka fastahduni, maka mintalah hidayah kamu kepadaku. Bapak suka doa hidayah? Kedua apa? Menurut hidayah? Hah? Berapa kali saya minta hidayah? Hah? 17. Kapan? Nah, itu baca Fatihah dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kadang saya mau lebih, bisa 8. Maqulul Allahumma hdini biman hadait. Itu doa hidayah. Ya Allah, berikan aku hidayah sebagaimana orang-orang yang telah Kau berikan hidayah. Allahumma hdini biman hadait, wa'afini biman afait. Sejahterakan aku sebagaimana orang yang telah Kamu berikan kesejahteraan. Wa'afini biman afait, wa tawallani biman tawallait. Itu adalah doa kunut yang suka dibaca. Intinya apa? Minta hidayah, minta kesehatan, minta keluasan rezeki, ya pagi hari. Oke. Kemudian ya ibadi wa ya hambaku kullukum ja'i'un. Setiap kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali aku berikan makan. Fastat imuni, maka minta makanlah kepadaku. Ya di sini tadi sebutkan kulukum dolun. Dolun itu kan arti bahasa kasar sesat. Tapi ada di Al-Quran orang salah mengartikan kata dolun. Pada surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja, ma wada'aka rabbuka wala ta'khudhu khairun. Nah, ada ayat wa wajadaka dhalan fahada. Kalau dia kira apa? Wa wajadaka, dan aku telah mendapatkan kamu. Kamu ini siapa nih? Di Muhammad. Dhalan fahada. Nah, asal katanya sesat. Maka tidak tepat kita mengartikan kata dhalan ini sesat. Masa Rasulullah sesat? Dan aku dapatkan kamu Muhammad dalam
Kata dolan di sini tidak dapat diartikan sesat. Dolan di sini artinya dalam kondisi bingung. Kenapa bingung? Jadi Rasulullah itu kan sering bertahanus nih. Bertahanus dia lihat umatnya orang-orang Quraisy itu pada mabuk, berbuat zolim, bingung. Ini harusnya gimana ya supaya memperbaiki? Nah, kebingungan untuk memperbaiki itulah pada Rasulullah sebutnya bukan sesat seperti yang biasa kita artikan. Sesat itu apa sih? Sesat itu, dolul itu dalam bahasa Arab diistilahkan menentang sesuatu setelah tahu kebenaran. Itu namanya dolul, kesesatan. Kalau kondisi Rasulullah yang tadi, dolul di situ maksudnya kondisi bingung. Melihat masyarakat kota Mekah, kaum kafir Quraisy yang tersesat, yang membunuh anak perempuan, yang mabuk-mabukan, yang gonta-ganti perempuan, yang membunuh seenaknya. Rasulullah bingung, ini harus bagaimana? Harus diapain? Musola saya udah perbaiki, kegiatan saya udah adakan, apa-apa saya udah ajak, masih nggak mau juga. Ini saya harus bagaimana? Itulah dolan di situ yang dimaksud dalam Al-Quran, bukan kesesatan yang dimaksud kebiasaan umum orang yang menyembah yang tidak selain Allah, kemudian sesat yang tidak jauh dari kebenaran. Itu sesat yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran tadi. Kemudian Allah memberikan makan kepada kita manusia, orang-orang yang lapar. Kita dikasih makan sejak kapan oleh Allah? Manusia dikasih makan sejak kita di dalam kandungan. Allah sudah kasih makan. Benar nggak? Sejak dalam kandungan, ya, di perut ibu kita. Begitu kita berojol, Allah sudah siapin makanan kita apa? Air susu. Ibarat kita udah kerja, belum bisa jadi duit. Allah sudah sediakan makanan buat kita sejak kita di dalam kandungan sampai kita berojol ke dunia lahir, sudah Allah siapkan makanannya. Terus besar Allah siapkan makanan buat kita sampai kita meninggal dunia. Enggak pernah sedikit pun Allah tinggalkan kita buat makanan. Makanya sangat disayangkan kalau orang berpikiran takut makan. Karena kata Allah dan Rasulullah bahwa manusia itu hidup, umur itu ada, rezeki pasti nyangkut. Manusia hidup beserta rezekinya. Ketika manusia mati, maka rezekinya pun selesai. Jadi selama kita hidup jangan takut nggak makan. Pasti ada rezeki selama masih kita hidup. Kemudian, ya ibadi kullukum alim. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu alim itu telanjang, ya, tidak punya pakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang itu aku berikan pakaian. Kata Allah, fastak suni, mintalah pakaian kepadaku. Allah, kamu lagi sesat, kami kasih hidayah, maka mintalah hidayah. Kamu kelaparan, aku kasih makan, mintalah makan kepadaku. Kamu nggak punya baju, minta baju sama. Kamu nggak punya bini, minta bini. Kamu nggak punya duit, minta duit. Dalam hadis ini Pak, sebenarnya ini mengajarkan kepada kita, kalau kita minta pada Allah, mintalah secara spesifik. Maunya apa? Ya Allah, saya butuh mobil yang ban 4, mobil semua ban 4 ya. Saya butuh mobil yang begini. Boleh nggak minta gitu? Jadi kita boleh minta apapun yang kita inginkan kepada Allah. Wah, kata orang elah, mobil aja begini sebut-sebut minta Allah. Nah, apa? Ya Allah, saya butuh duit 5 juta buat anak saya sekolah. 5 juta aja. Boleh nggak nih? Ya Allah, saya minta mobil beliau yang warna kuning. Boleh? Boleh. Ya? Jadi minta secara spesifik butuhnya apa, maunya apa. Kan sering saya singgung tuh. Butuhnya duit 10 juta, minta rezeki. Ya Allah, kasih saya rezeki ya Allah. Ada butuhnya duit. Coba kalau ngomong. Allah bukannya nggak tahu, Allah tahu. Cuman mau ngomong nggak? Ya Allah, saya minta rezeki ya Allah. Benar. Dikasih hujan. Hujan rezeki bukan? Rezeki ya Allah bukan yang ini maksudnya. Yang mana? Maka mintalah doa secara. Maka saya selalu katakan,
Nah, ada YouTube-nya. Saya selalu katakan bahwa doa terbaik adalah doa yang kita pahami. Makanya kadang-kadang kita tuh doa nggak apa kalau doa bersama ya, doa umum itu kan masih panjang, sekedarnya aja. Kalau mau doa panjang, antara kita sama Allah langsung minta tuh. Mau mintanya apa minta ya. Kemudian dalam hadis selanjutnya disebutkan ya ibadi wahai hambaku innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu tukhti'una. Kalau tukhti'una asal kata khot itu salah. Sesungguhnya kalian itu bersalah dan hanya masih berdosa. Ya ibadi innakum tukhti'una wahai hambaku sesungguhnya kalian itu selalu berbuat dosa pada malam dan siang hari. Kita kan dosa lupa melek mata sampai tutup mata. Kita ingat hidup kita dalam sehari berapa kali kita melakukan dosa, baik besar maupun kecil, siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan akulah yang mengampuni dosa-dosa. Ampun dosa baik caranya ya dengan sholat, dengan istighfar ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa 'alaikum bidrah. Kan ada ya. Istaghfiru rabbakum minta ampunlah kamu kepada Tuhan. Innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum bidrah. Allah akan limpahkan dari langit bertubi-tubi apa yang kamu pengen. Jadi istighfar inilah yang akan membuka pintu langit. Kenapa pintu langit ini tertutup? Pintu langit tertutup oleh hijab-hijab yang kita buat sendiri akibat dosa-dosa kita. Pantas kok saya doa nggak kabul-kabul ya, nggak ijabah ya. Kok saya pengen ini nggak dapat-dapat ya. Karena ada hijab, ada portal yang kita buat. Bapak mau masuk tol, ada palangnya, benar nggak? Bagaimana cara membukanya? Di tap. Tuh kalau gerbang tol. Kalau doa ada palang ini untuk membukanya dengan istighfar. Semakin banyak palang yang ada di depan kita, harus semakin banyak pula istighfar yang kita. Kata Allah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dalam lain dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatul arduha samawati wal ardh u'iddat lil. Segeralah kamu minta ampun pada Allah, istighfar. Ya, Allah akan berikan dunia yang tak terduga. Kalau bahasa kasar gitu. Minta ampunan, istighfar, apa yang kamu pengen Allah kasih, gitu bahasa lain. Pengennya apa? Pengennya ini, pengennya hutang lunas, pengennya punya rumah bagus, pengennya ini, pengennya anak sukses. Dengan cara apa? Istighfar. Kenapa? Kemungkinan rezeki kita tertutup oleh dosa-dosa kita. Kemungkinan kesulitan kita tertutup oleh dosa-dosa kita. Kadang kita nggak sadar. Istighfar banyak macam, minimal astagfirullah. Mau Pak istighfar lain? Boleh. Ada istighfar Nabi Adam. Apa? Nabi Adam doanya. Rabbana zalamna anfusana atau mau istighfar dengan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Nabi Yunus sudah di dalam perut ikan, nggak mungkin bisa hidup. Itu tamsil. Nabi Yunus dalam perut ikan 3 hari, itu tamsil. Kita kalau di dalam sebuah kegelapan apapun, proyeknya gelap, apa kerjaan gelap, masa depan gelap, semua gelap suram. Itu soalnya kita di dalam perut ikan. Nah, doa Nabi Yunus. Jadi terserah mau pakai istighfar yang mana, itu semuanya ada ampunan dari Allah. Kita ampun pada Allah. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah padaku, aghfir lakum, aku akan ampuni dosa kalian. Ya ibadi wa ya hambaku
innakum la tablughu dharri fatadurruni. Sesungguhnya kalian itu ingin berbuat mudarat, ingin jahat sama aku, ingin ngibul-ngibulin aku, ingin ngerjain aku, ingin ngeprank aku. Tapi kamu tidak akan bisa. Walan tablughu nafi, nggak ada manfaatnya. Ya, nggak ada manfaatnya kalian berbuat mudarat kepada aku. Fatan ta'uni, maka mintalah sesuatu yang manfaat kepada aku. Ya ibadi law anna awwalukum wa hambaku law anna awwalukum wa akhirukum, seandainya orang yang pertama di antara kalian, wa akhirukum, dan orang yang paling akhir di antara kalian. Berarti manusia pertama siapa? Nabi Adam. Sampai manusia terakhir nanti nggak tahu siapa. Ya, nggak tahu siapa. Apa kata Allah? Wa insakum wa jinnakum, baik golongan jin dan manusia. Ngapain? Kanu ala atqa qalbi rajulin. Mereka semua bertakwa kepada Allah, berbakti kepada Allah, menyembah Allah, beriman kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zadada fil mulki syai'an." Enggak ngaruh kerajaanku kebesarannya. Jadi manusia, walaupun manusia, jin dan seluruh makhluk hidup ini semuanya beriman kepada Allah, berbakti kepada Allah, bertakwa kepada Allah, enggak ngaruh buat Allah. Lu mau sholat kek, mau kagak kek, Allah tetap menjadi Tuhan. Kalau Tuhan ngambek gara-gara lagi disembah, aku ngambek jadi Tuhan. Tetap mau baik, mau kagak, tetap Allah menjadi Tuhan. Pun sebaliknya, ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum, hai hambaku, baik jin manusia, dari yang paling awal sampai yang paling akhir hidup, kanu ala afjari qalbi, mereka semua fujur. Apa fujur? Berbuat dosa. Jadi seluruh makhluk di dunia ini mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir, baik jin manusia, semuanya berdosa kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, tidak mau sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'an." Enggak berkurang kerajaan sedikit. Enggak ngaruh. Jadi kalau bahasa kita mah, kata Allah, "Faruk, kamu mau sembahyang kek, mau kagak kek, kagak, apa mau tetap Tuhan. Kamu mau ibadah kek, mau kagak kek, aku tetap kasih makan." Enggak. Jadi ibadah kita itu ternyata bukan buat Allah, tapi buat diri kita. Enggak akan sama sekali ibadah yang kita lakukan. Apa iya kalau kita nggak sembahyang Allah berhenti jadi Tuhan? Pensiun nggak ada lagi di bangkrut. Beda apa kita punya toko kagak ada beli, bangkrut, udah tutuplah toko kita. Kalau Allah tidak. Ya ibadi law anna alakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Apabila seluruh golongan jin dan manusia sejak awal penciptaan sampai akhirat berkumpul pada sebuah lapangan dalam satu waktu, semua mereka berdoa, fas'aluni. Mereka semua minta dengan sesuai keinginannya. Ada yang mau minta mobil, ada yang minta bini 2, ada yang minta kerjanya dilancarkan, macam-macam permintaannya. Semuanya minta sekaligus serentak dalam satu waktu. Apa kata Allah? Fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatu. Aku akan kabulkan semuanya permintaan mereka tanpa berkurang. Kemudian mana qasadalika mimma indi, enggak berkurang sedikit pun apa yang aku miliki. Illa kama yanfusul mikhyatu idza adkhila al-bahr. Sebagaimana berkurangnya air laut apabila dimasukkan benang. Jadi laut ini semuanya adalah kekayaan Allah. Nah, laut itu yang begitu luas, kita masukkan benang, kita angkat karena tetesan itu. Nah, tetesan itulah permintaan seluruh makhluk di bumi ini. Selebihnya yang laut buat itulah punyanya Allah. Jadi ya nggak ada sedikit.
Manusia paling kaya atau manusia paling sukses sedikit pun nggak ada artinya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum tsumma ufiyakum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Kata Allah dalam sebuah diskusi dikatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku mencatat amal perbuatanmu dan aku akan membalasnya. Jadi sedikit apapun amal ibadah yang kita lakukan akan terjadi. Tak siapa nyata cuma capek Pak manusia dari bangun tidur lagi tidur akhirnya catatan Allah itu lebih canggih daripada CCTV. Memang kalau CCTV adanya terbakar, jadi direkam langsung. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita punya CCTV 24 jam misalnya mengawasi kita. Apapun pergerakan kita langsung terekam. Rekaman itulah yang nanti akan diputar di hari kiamat yang akan. Kemudian sekecil apapun akan dibalas. Maka hendaklah kamu memuji Allah. Maka barang siapa mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan kesalahan itu, maka hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Maksudnya seringkali keburukan yang dialami oleh manusia itu karena ulahnya sendiri, karena zalimnya dirinya sendiri, karena dia telah berbuat zalim kepada diri dan orang lain, maka dia mendapatkan kesialan, mendapatkan keburukan. Ya, makanya ketika dia mendapatkan kebaikan selalu ucapkan alhamdulillah. Makanya ulama juga mengajarkan Rasulullah juga bahwa doa terbaik adalah alhamdulillah. Doa terbaik adalah alhamdulillah. Sekecil apapun yang kita lakukan akan dicatat. Kalau Allah sebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun yang kita lakukan akan ada catatannya. Jadi walaupun orang kagak lihat, orang kagak tahu, berbuat baik aja. Ya, yang lihat siapa? Sama, kalau kagak ada orang kita berbuat buruk, tetap aja Allah maha melihat. Ya. Jadi kesialan yang menimpa diri kita, kesulitan hidup kita, rezeki yang seret, kerjaan yang susah, proyek yang gak pernah gagal, bocah yang nakal, bini yang pada suka membangkang, rumah tangga yang selalu panas, tetangga yang selalu ribut, itu bukan karena Allah SWT. Tapi itu banyak dikarenakan zalimnya diri kita pada kehidupan sehari-hari. Ya. Kata Allah SWT, jangan zalim, jangan kalian zalim. Itulah hadis yang ke-24. Ada mudahnya enggak? Cukup. Ya, ya kan? Pemimpin yang zalim itu impactnya ke kita juga. Bagaimana? Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang impactnya ke kasa juga. Ya, pemimpin itu akan berpengaruh kepada apa yang dia pimpin. Ya, tinggal skupnya apa. Makanya di dalam hadis itu, di dalam ayat kan, pemimpin yang zalim itu adalah pemimpin yang tidak akan dapat mencium surga gitu kan. Pemimpin dalam apa? Karena kata Rasulullah, "Kullukum ra'in." Tiap kali adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kali akan diminta pertanggungjawaban apa yang kalian pimpin. Kalau di dalam lingkungan kalian pemimpin RT, di keluarga kalian pemimpin rumah tangga. Paling tidak untuk dirimu sendiri, kamu adalah pemimpin untuk dirimu. Bagaimana dengan tanganmu, bagaimana dengan telingamu, bagaimana dengan matamu, itu semua adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Adakah pengaruhnya kalau kita zalim kepada lingkungan, kepada diri kita? Ya pasti ada. Pasti ya ada. Contoh jalanan nih, ya kan? Kalau kita zalim, jalan kita pacu-pacu, jalan nih pacu-pacu, komblok cabut-cabutin. Zalim nggak?
Apalagi kebijakan yang zalim, misalkan dilegakan mabok, ngapa-ngapa mabok. Ada undang-undangnya, bikin undang-undangnya, dibolehkan. Zalim nggak? Kacau nggak? Jelas kata Allah, zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin. Kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia. Jadi sekecil apapun kezaliman yang kita buat akan berpengaruh kepada yang kita pimpin, yang ada di bawah kita. Kalau kita zalim kepada keluarga kita, pasti akan ada efek dalam keluarga. Kalau kita zalim kepada lingkungan, pasti akan efek pada lingkungan. Kalau kita zalim pada diri kita sendiri, contoh zalim pada diri sendiri, pasti ada efeknya. Haknya perut apa? Makan. Waktunya makan, Anda tidak makan, apa yang akan terjadi? Sakit. Benar nggak? Waktunya tidur, itu hak mata, hak tubuh untuk istirahatkan, Anda tidak tidur, rusak nggak badan? Akibat kita zalim. Jadi perbuatan zalim sedikit pun pasti akan membawa dampak. Jangankan untuk orang lain, untuk diri kita saja zalim. Makanya aduh sakit mah, ya jangan salahin Allah. Ngapa makanan ada? Ngapa nggak makan? Paham ya? Jadi sedikit apapun kezaliman yang kita buat, maka pantaslah Nabi berdoa, Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah zalim pada diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau kamu tidak ampuni kami dan tidak kamu rahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Kami akan jadi orang-orang yang rugi. Akibat zalim, amal perutnya sakit, rugi nggak? Akibat istirahatnya kurang, sering mikir yang gagak-gagak, vertigo, pusing. Akibat terlalu mikir yang terlalu berat, stres, stroke, lumpuh, mati dah. Karena siapa? Karena kita zalim pada diri. Ingat, pada tubuh kita ada hak-hak yang harus kita berikan. Kalau waktunya hidup, kenapa orang yang kena serangan jantung? Ini salah satu indikasi. Kita kayak bawa mobil, ya, lagi bawa mobil, atau kita lagi kerja, nguap, suka nguap kan ya? Nguap itu sebenarnya itu sinyal dari jantung bahwa dia sudah lelah berdetak, lelah memompa darah, butuh waktu istirahat. Maka sering kali orang yang kurang tidur, ujung-ujungnya apa? Sakit jantung, serangan jantung mendadak. Katanya angin duduk, pada orang angin duduk itu namanya serangan jantung. Akibat apa? Akibat kurang istirahat, kurang tidur. Tapi juga jangan kebanyakan tidur, zalim juga. Jadi tempatkanlah sesuatu pada tempatnya sesuai kadarnya. Itu yang disebut dengan adil. Apa sih adil? Lawan zalim adalah adil. Lawan itu adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau peci ya di kepala, kalau baju ya di badan, kalau sepatu di kaki, itu namanya adil. Baik, benar. Cukup. Ini, Ustaz. Saya Ya. membiarkan kejoliman apakah termasuk jolim? Ya. Sebenarnya kita mampu gitu mendobrak ya. Baik. Bagaimana kita menghadapi kezaliman, kemungkaran? Rasulullah dalam hadisnya memberikan tuntunan buat kita. Apa kata Rasulullah? Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi. Maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian, dengan kekuasaan kalian, dengan apa kekuatan. Kalau Anda seorang RT, ubahlah kemungkaran dengan kekuatan RT. Kalau Anda seorang lurah, buatlah kebijakan yang bisa membuat kemungkaran itu hilang. Kalau Anda seorang bupati, seorang wakil rakyat, dengan kekuatan yang Anda miliki, maka ubahlah kemungkaran. Maka sebut falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangan. Wa illam yastati fa yughayyir
apa? Bilisani. Kalau kamu nggak punya kekuatan, kagak punya jabatan, kagak punya stempel, nggak punya apapun, falighayyir bilisani. Maka ubahlah dengan lisan, kasih nasihat, kritik dia. Pak Presiden begini, kritik. Ingat, mengkritik beda dengan menghina. Kadang-kadang gitu, menghina orang dengan alasan mengkritik. Kita bisa bedakan. Mengkritik kebijakan orang, kemudian selain mengkritik juga mendoakan. Jadi merubah itu bukan hanya dengan kekuatan. Kalau kita nggak bisa, nggak punya kekuatan, maka ubahlah dengan lisan. Dengan cara apa lisan? Mengkritik, menasehati, mendoakan. Terakhir tuh, fa'ilam yastati fabi qalbi. Kalau nggak punya juga kemampuan, fabi qalbi, jauhin sambil doakan. Misalkan di lingkungan sini, lingkungannya pada mabok semua, pada judi semua, pada ngadu ayam semua. Nah, sebagai ketua lingkungan, ubahlah dengan kekuatannya, dengan kebijakan, dan bikinlah aturan di lingkungan yang mengarah pada tidak boleh adanya minuman, tidak boleh adanya judi, dan tidak boleh adanya apa tuh? Saling menyakiti. Kalau kita tidak punya kekuatan itu karena kita bukan ketua lingkungan, nasihati ketua lingkungannya, Pak, itu orang pada mabok, bocah malam-malam pada berisik, pohon pada hilang sebagainya. Tolong dong kasih peraturan yang bisa membawa orang tuh lebih nyaman. Contoh lain, Pak, ini komplek kita kan jalannya sempit, ya itu jalan kaki di jalan dong mobil-mobil. Kenapa? Karena kemarin ada orang mau lahiran itu nggak bisa gara-gara ketutup jalan karena mobil. Nah, kalau mobil di jalan yang buat jalan umum itu hukumnya zalim. Apalagi ada kondangan bikin tenda jalanan umum itu zalim. Buatlah Pak RT aturan yang bisa mengatur itu. Karena ini bukan RT kita. Kalau nggak bisa juga karena kita begitu belum ngomong dimaki-maki Pak RT, apa lo mau ngomong apa? Udah diam aja, doakan kepada Allah supaya ART hatinya terbuka dan ada jalan yang terbaik. Kenapa? Karena yang bisa membolak-balikan hati orang siapa? Allah. Ya, jauhi sambil doakan. Falighayyir bilisa'ab wa biqalbi wadalika at'aful iman. Udah, itu selemah-lemahnya iman kita jauhin soal. Begitu Pak Allah ya. Ya. Apakah kezaliman disebut zalim? Iya. Orang yang mendukung kezaliman dia termasuk jadi orang yang zalim. Mandala ala syarrin kafa'ili wa mandala ala syarrin kafil. Orang yang nunjukin sebuah kebaikan maka dia dapat apa perbuatan tersebut. Itu nunjukin doang, apalagi mendukung. Bahwa saya kagak nunjukin, saya mendukung sponsor. Dia sih nggak mabuk, kagak mabuk, tapi nyiapin bokrat. Itu namanya mendukung kezaliman. Mungkin bahkan lebih parah tuh dosanya, karena dengan dukungan dia orang jadi mabuk sekampung. Ya, makanya kezaliman, mendukung kezaliman itu juga sebuah kezaliman, dapat dosa yang sama, bahkan mungkin lebih. Baik, ada lagi? Cukup ya. Ini Isya, malum nih pengajian berlawas bukan masih hawa-hawa kampung, hawa rengginang di kali biskuit. Ya baik, dan saya kurang lebih mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Kita selalu berdoa kepada Allah dan istiqomah apapun yang kita inginkan, ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rezeki dimudahin, kerjaan digampangin. Namanya sebenarnya udah bisa kita ya. Duit habis di baju dan sebagainya. Kapan kan? Dikembangkan oleh bayar dulu Bang. Ya, kue banyak kamunya kagak. Kita mau jual agak laku tuh kalau miskin di rumah. Ya, kita doakan mudah-mudahan rezekinya dimudahkan, dilancarkan usaha